Ya halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Toko Anugerah Sports. Nah teman-teman, saya mau liatin, ini kita lagi setting grip ya, setting grip di raket Yonex Izun 100. Ini punya langganan kita di Malang, ini beli baru sama kita. Ini yang JP, saya datengin sendiri dari Jepang. Yang baru udah nggak ada ya tulisan Jepang di bawahnya, tapi tetap ini made in Jepang ya. Ini kebijakan dari Yonex. Jadi seperti Asrock 99 Pro, kalau teman-teman badminton yang tahu, itu juga udah nggak ada di end cap-nya, tapi raketnya tetap buatan Jepang, cuman tulisannya aja yang dihilangin gitu ya. Nah, setting grip itu makan macam-macam teman-teman ya. Yang sering saya liatin ke teman-teman semua itu kan setting over grip yang tipis. Nah, gimana cara yang tipis? Nah, kali ini saya mau liatin, ini contohnya raket nip G1 ya, pegangan 4/8. Biasanya kan kadang ada juga yang G2 ya, yang umum kalau di Indonesia 4/4 ya. Nah, misalnya mau dikembalikan lebih tebal daripada itu, ini kan ada grip dasar. Jadi teman-teman harus tahu dulu, ini namanya grip dasar ya. Ini grip dasar. Jadi yang udah menempel di raket nih, ini namanya grip dasar. Nah, terus ada lagi namanya overgrip. Overgrip itu untuk melapisi grip dasar ini. Nah, overgrip itu ada beberapa tipe sebenarnya. Nah, ini salah satunya ada punyanya Yonex ini. Ini udah susah barangnya sekarang. Jadi modelnya seperti ini. Ini overgrip dari Yonex ya. Tipenya benar. Ini tipenya saya juga lupa, nanti saya liatin lagi ya. Cuman pokoknya ini overgrip dari Yonex yang tebel. Jadi ini tipenya overgrip, bukan replacement grip. Apa bisa kok dipakai sebagai replacement atau pengganti? Replacement itu pengganti grip dasar ya. Grip dasar kalau udah rusak ataupun teman-teman ada kebutuhan khusus pengen grip dasarnya gini gitu, bisa diganti dengan replacement grip. Replacement grip itu juga banyak mereknya. Kita punya seperti Li-Ning GP18 kayak gitu-gitu ya. Nah, ini saya bicara yang karet dulu. Nah, belum yang handuk. Bentar ya. Saya ini pengen ngasih contoh overgrip, tapi udah pada di luar ya, nanti aja lah. Nah, untuk replacement sendiri sebenarnya semuanya replacement biasanya sama. Seperti bawahnya ini ada perekatnya, karena tujuannya ya ada perekat. Ini replacement. Tapi untuk Yonex yang ini dia khusus di kotaknya bilang ini overgrip, tapi yang memang empuk ya. Jadi dia di kotaknya ada tulisannya, saking kotaknya udah pada dikeluarin, jadi ada tulisannya ini bukan, saya pertama pikir ini juga replacement grip karena dia ada perekatnya terus dan bahannya tebel ya. Kalau kalian lihat Ibuki atau Yonex AC102 kan tipis. Nah, itu sebenarnya overgrip yang paling awam, seperti overgrip Turna juga kalau di tenis ya, itu kan tipis ya. Langsung aja teman-teman saya liatin contohnya ya, yang tadi saya bilang, karena biar lebih ngerti ya. Ini contohnya, ini namanya replacement grip. Jadi di boxnya benar-benar ada tulisannya replacement grip GP18 dari Li-Ning ya. Nih, dalamnya juga sama dengan ini. Makanya tadi saya bilang, ini pertama kayak saya bilang kayak replacement grip, ternyata di boxnya ada tulisannya ini overgrip tapi yang empuk. Nah, ini ya, semuanya persis empuk gini sama. Jadi sebenarnya kita bisa bilang sama aja. Ini bisa dipakai di replacement, bisa dipakai di over. Nah, ini juga sama. Ini sebenarnya tujuan replacement. Jadi replacement itu juga ada yang ada tulangnya seperti ini ya. Ini sama teman-teman, di bulu tangkis, di pedal maupun di di tenis itu sama semua. Ada grip dasar, sama sebutannya ada overgrip, dan berbagai merek itu sama aja ya, kegunaannya sama aja. Replacement grip biasanya untuk cushionnya, untuk empuknya. Luarnya itu biasanya overgrip untuk lebih keset, lebih nyaman di tangan, itu biasanya kita pakai overgrip ya. Kalau tenis biasanya memang dari grip dasar saya langsung pasang overgrip seperti Ibuki, Turna, Tecnifiber, Babolat, dan lain-lain yang seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini kalau overgrip yang sering saya bilang nggak ada perekatnya, jadi dia juga tipis, jadi kelihatan ya bedanya. Ini over, ini replacement. Nah, ini yang umum ya teman-teman ya, yang umum seperti ini. Jadi untuk ganti grip dasar yang rusak bisa pakai yang ini. Overgrip yang luar bisa setelahnya pakai ini ya, seperti itu. Cuman, nah ini saya bilang di Indonesia ini ataupun di mana-mana ya, termasuk di mana-mana sebenarnya sama aja. Orang tuh ada yang suka pegangan empuk ya. Jadi biasanya setelah grip dasar di badminton banyak juga yang kepingin empuk ya, dan tangannya mungkin gede juga, ataupun suka pegangan gede. Kadang tangannya kecil pengen pegangan gede, kan macam-macam. Tangannya gede pengen pegangan kecil juga macam-macam. Jadi setelah grip dasar langsung dilapis seperti ini
ya, itu hasilnya bakal lebih tebel, lebih empuk gitu ya. Nah, cuman kalau bulu tangkis kebanyakan pro badminton atlet yang saya lihat memang grip dasar malah dicopotin semua supaya lebih kecil, supaya lebih gampang muternya. Nah, tapi kembali lagi teman-teman, kita kan bukan pemain pro dan lain-lain. Main badminton, misalnya teman-teman udah pemain pro kan nggak perlu lihat video saya ini, sudah punya setting masing-masing ya. Cuman kita ini kan kalau main badminton ya atau tenis dan lain-lain sesuai kemauan kita, kepingin gimana. Kalau tanya saya sebenarnya gimana, sebenarnya ya grip dasar dilapis sama over grip. Nah, itu yang standar lah ya. Cuman kan nggak ada benar salah ya. Seneng mana itu nggak ada. Nah, seperti ini kita setting seperti ini. Ini bakal hasilnya lebih tebel ya. Ini seperti replacement grip, tapi khusus Yonex ini over grip namanya. Ya, tadi memang minta yang ini karena kemarin pakai yang ini cocok katanya. Nah, nih ya. Jadi pasti lebih tebel dibandingkan kalian pasang over grip yang biasa. Kok kalau di kota kalian, misalnya kok di kota saya nggak ada grip Yonex kayak punya Koko yang over grip tapi yang tebel, pakai aja replacement grip. Ini biasanya udah ada ya, antara merek ini, merek RS dan lain-lain ada. Nah, dan ini fungsinya sama aja, jadi nggak usah kok replacement grip harus dipasang di dalam. Nah, kayak gitu-gitu teori-teori gitu nggak perlu teman-teman ya. Mengikuti aja alur, jangan nggak perlu sampai gitu-gitu ya. Belajar, kadang-kadang orang sekarang banyak juga yang jual gimmick dan gitu-gitu, tapi sebenarnya yang penting itu kenyamanan kalian. Gimana sih kalian sukanya? Kalau orang suka tebel ya pakai aja tebel, nggak usah dengerin orang. Tapi mungkin kalau kalian pengen coba tipis ya coba aja. Nanti kalian kan tahu, oh suka yang tebal atau yang tipis. Nggak bisa soalnya berdasarkan omongan orang gitu ya. Harus kalian sendiri coba. Oh bedanya seperti ini gitu ya. Kalau grip, jujur aja kalau saya di toko ditanya orang kok enak gimana, coba aja pak, ini kan 25.000 atau cuma 50.000, 30.000, itu kan diganti secara berkala juga ya. Grip ini diganti berkala, jadi bukan untuk selamanya seumur hidup, bukan, diganti berkala, sebulan 2 bulan ganti, tergantung intensitas main. Untuk kebersihan kalian juga, kenyamanan, kesehatan ya diganti. Nah, kadang orang itu terlalu banyak mikirkan grip gimana. Pernah ada yang milih grip aja 2 jam ya teman-teman, sorry ya, tapi kalau saya belum main aja udah mikir 2 jam, mending kalian coba, terus kalau nggak cocok ya otomatis harus diganti nextnya gitu ya. Jadi kalian coba bener-bener, karena bener-bener untuk grip ini custom ya, setiap orang tuh sukanya masing-masing. Kalau badminton ada yang suka pakai grip handuk ya misalnya, ada juga kalau tenis ada yang suka dry, ada yang suka wet feel ya. Turna itu kan ada dry, ada Technic Fiber juga ada dry yang kasar, ada yang, nah itu harus kalian coba. Nggak bisa teman kalian bilang wis pasti enak dry katanya. Ada banyak orang yang kayak gitu, kok teman saya bilang dry saya harus beli dry katanya. Ya boleh aja ya, kita jualan udah biasa aja cuman kayak gitu. Cuman ya yang mau saya bilang ke kalian, grip itu benar-benar personalized. Jadi teman sekalian keringetnya juga belum tentu sama kalian ya, cara mainnya juga belum tentu sama, terus pegangannya juga belum tentu sama. Nah itu yang membuat beda. Nah teman-teman boleh, tapi kalau mau gampang ya ikutin aja orang-orang itu bilang apa, ikutin aja. Nah nanti kalian kan dalam perjalanan itu pasti menemukan yang terbaik untuk kalian ya, gitu ya. Jadi kadang-kadang saya makanya bilang, kadang pasang di pedal barang itu ya bingung. Kalau orang bulu tangkis kan memang udah lama ya olahraganya, mungkin orang-orang udah pada tahu ya grip yang gimana yang diperlukan. Kalau pedal mungkin kan olahraga baru juga, banyak orang gimana ya warnanya apa ya, kalau itu kan selera ya. Tapi kalau untuk kenyamanan kalian harus tahu itu ya. Kalau standarnya gimana kok? Standarnya pakai grip dasar terus pakai over grip yang kayak gini, itu standar. Jadi itu kalau kalian pertama kali main bulu tangkis atau tenis atau pedal, pastikan kalian pasang over grip juga supaya nggak licin, terus raketnya nggak copot-copot dan diganti secara berkala. Ya, kalau orang sini kalau saya bilang gilani kalau nggak diganti lama itu. Itu karena kita kan megang apa aja itu, dan harus diganti berkala. Jangan lupa cuci tangan juga setelahnya. Olahraga kan cari sehat ya teman-teman ya, nggak cari tambah penyakit. Nih. Jadi ini saya liatin contohnya. Ini setelah dipasang. Nggak akan sekeset over grip seperti Ibu Ki gini, enggak. Ini lebih keset ya. Cuman dia cushionnya dapat lebih empuk. Nah teman-teman ya, ini saya masangnya langsung kayak gini, teman-teman bisa lihat ya, rapi karena saya udah sering masang gitu ya. Kalau teman-teman ya pelan-pelan aja nanti pasang, aman.
Kalau mau beli grip-grip ini kita juga ada sedia di marketplace, juga ada, kalian bisa beli di Malang. Kalau teman-teman bisa beli di toko kita juga, bisa kita bantu pasangin juga ya. Nah, ini dipasang senar habis ini biar kita kerjakan. Ini kebetulan pasangnya Solinco Hyper G yang soft, yang 18G 1,15. Nanti kita garap dulu, beberapa masih ada antri di depan. Makasih banyak untuk kepercayaannya di toko Anugerah Sports. Semoga cocok nanti ya, yang pastinya beli barang yang original, saya berkali-kali bilang ya. Terima kasih banyak.